Dan kesepakatan ini sangat buruk sekali, sangat negatif sekali kepada Presiden Prabowo, sehingga otomatis itu akan membuat Presiden Prabowo, presiden yang sedang berkuasa hari ini, jadi kayak tidak lebih berkualitas dibandingkan rezim atau presiden sebelumnya. Selamat malam semuanya. Hari ini kita semua dikagetkan dengan pernyataan dari White House atau Amerika, di mana data pribadi kita, warga Indonesia, itu akan segera ditransfer ke Amerika untuk dikendalikan dan disimpan di sana. Semua orang hari ini kaget. Kita masyarakat kaget gitu ya. Presiden juga kayaknya kaget. Karena ketika Presiden Prabowo ditanya sama wartawan terkait salah satu poin dari kesepakatan Indonesia-Amerika terkait tarif, ini ternyata salah satu poinnya adalah soal transfer data pribadi dari Indonesia ke Amerika. Dan Presiden Prabowo nampak kebingungan, karena jawabannya ya hanya jawaban-jawaban yang menunda waktu, hanya mengulur waktu. Ya, ini negosiasi masih terus berjalan, kata Presiden Prabowo. Padahal enggak, negosiasi enggak berjalan. Udah selesai nih. Bagi Amerika udah selesai. Makanya itu kemudian diumumkan oleh mereka di website resmi White House. Jadi enggak ada negosiasi lagi. Bahwa kemudian dalam pernyataan White House itu menunggu pemerintah Indonesia untuk memberi kepastian, itu bukan sebuah negosiasi yang berjalan. Menunggu untuk memberi kepastian ini, itu bukan menunggu jawaban dari Indonesia setuju atau enggaknya untuk menyerahkan data pribadi, enggak gitu. Tapi menunggu kepastian dari pihak Indonesia terkait kemampuan kita untuk mentransfer data pribadi ke Amerika yang sesuai hukum dan sebagainya lah gitu ya. Jadi bagi Amerika ini bukan negosiasi yang sedang berjalan, negosiasi udah selesai. Dan bagi Amerika tidak menunggu kita setuju atau enggak gitu. Tapi menunggu ini rampung, kapan selesainya. Untuk memberi kepastian agar data pribadi dari Indonesia ini bisa disimpan dan dikendalikan di Amerika. Dan semua pejabat kayaknya juga hari ini kebingungan karena jawaban-jawaban dari masing-masing pejabat itu berbeda-beda gitu. Seperti misalkan Hasan Nasbi. Hasan Nasbi kayaknya coba ya sebagai konsultan komunikasi politik gitu ya, sebagai pimpinan lembaga survei, iya nggak sih dulu ya. Dia coba nyepin tuh. Dia coba mengalihkan sedikit. Ada benernya, tapi ya bagian-bagian yang tidak pentingnya dia buang dan hanya fokus kepada bagian yang mungkin bisa dimaklumi atau dimaafkan. Pernyataan dari Hasan Nasbi kira-kira seperti ini. Data untuk pertukaran barang jasa tertentu yang nanti bisa jadi bercabang dua, bisa jadi bahan bermanfaat, tapi juga bisa jadi barang yang berbahaya seperti bom. Itu butuh keterbukaan data, siapa pembeli, siapa penjual. Penjelasan apa-apaan. Yang disebutkan jelas bukan data pembeli, data penjual, data pribadi gitu. Kalau soal data pembeli barang gitu ya, antar negara, perdagangan antar negara, ya nggak perlu kemudian kita buka, karena semua orang tahu gitu. Karena data pembeli, data penjual itu kan bisa kita cek di laporan negara masing-masing. Ekspor impornya berapa, dari mana ke mana, bisa kita lacak. Ngapain Amerika buat pernyataan yang seperti itu? Kan nggak mungkin. Amerika tuh nggak bodoh, dia canggih sekali gitu. Jadi data-data penjualan kita jual kemana, kita jual barang ke Cina berapa, itu Amerika punya. Wong kita juga bisa akses kok. Cina juga melaporkan laporan-laporan barang yang dia beli gitu. Jadi nggak mungkin yang dimaksud White House adalah soal laporan barang yang kita jual ke Amerika atau jual ke luar negeri atau ekspor itu dijual ke siapa. Nggak mungkin yang dimaksud Amerika adalah data itu. Nggak mungkin data yang seperti itu dibutuhkan oleh Amerika karena mereka udah punya. Ngapain diatur dalam kesepakatan antara Indonesia dan Amerika gitu. Dan ya masing-masing negara juga udah tahu kok. Ya jagung diimpor kemana, diekspor kemana, beras diekspor ke siapa, berapa jumlahnya setahun, ini semuanya ada. Loh kita juga bisa punya kok gitu ya.
masyarakat biasa nih yang bukan Amerika gitu ya, yang bukan Donald Trump pun punya data-data itu. Jadi ngapain gitu kan. Nah, yang paling menjadikan saya jadi yakin gitu ya, menjadikan saya curiga bahwa ini kayaknya semua pejabat itu jadi kebingungan karena pernyataan Hasan Nasbi yang nyepin tadi itu dikonfirmasi dengan pernyataan Komdiji yang sudah mengakui bahwa ya memang data pribadi itu adalah data pribadi kita dan itu bukan data jual beli barang atau jasa terkait ekspor dan impor gitu. Jadi dari dua pejabat ini argumennya bertolak belakang gitu ya. Yang satu bilang wah itu cuma data penjualan barang, jual beli barang. Yang satu bilang ya itu memang data pribadi, tapi aman kok, aman ini nggak mungkin bocor dan sebagainya ya. Mungkin lah ya. Kalau bocornya di Amerika ya mungkin nggak gitu ya. Di kita aja yang bocor. Jadi ya ini semakin menunjukkan bahwa menteri-menteri kita juga nggak paham gitu ya. Jadi bayangkan bagaimana nasib dan cerita Indonesia hari ini ketika sebuah negara sudah terlanjur membuat kesepakatan dengan Amerika dan kemudian bahkan pejabat-pejabat di tingkat menteri pun nggak tahu. Apalagi kita, masyarakat biasa, tambah nggak ngerti gitu. Dan itulah mungkin yang membuat kita semua hari ini terkaget-kaget dengan salah satu poin dari Amerika terkait data pribadi yang harus ditransfer atau dikendalikan atau bisa dikuasai oleh pihak Amerika. Dan ini akan lebih mengerikan lagi kalau nanti ada penjelasan terkait akses Amerika yang dimaksud oleh Donald Trump, yaitu full akses kepada pasar dan market Indonesia. Saya sulit untuk membayangkan detailnya seperti apa. Karena semakin Amerika memberikan detail perjanjian terkait Amerika dan Indonesia, itu akan semakin membuat kita jadi ya terhina sekali sebagai sebuah bangsa, sebagai sebuah negara. Ya, solusinya adalah buka sejelas-jelasnya perjanjian apa saja yang sudah disepakati oleh Indonesia dan Amerika supaya kita minimal nggak kaget gitu. Minimal setelah ini kalau Amerika memberikan pernyataan, kita udah maklum gitu. Jangan kayak sekarang, kita nggak tahu, tiba-tiba udah sepakat aja gitu kan. Dan nampaknya memang ada banyak cerita atau poin yang tidak kita ketahui, dan itulah yang membuat Menteri Mutia atau Komdiji ketika ditanya sama wartawan pertama kalinya dia juga nggak paham, nggak ngerti gitu. Makanya jawaban pertamanya ya kami masih akan melakukan koordinasi dengan Menko katanya. Kan itu artinya dia juga nggak tahu. Bahasa lainnya kan saya nggak tahu tuh gimana. Nanti saya tanya deh, kan itu bahasa sederhananya gitu. Tapi ya coba dikemas dengan koordinasi. Padahal ya nggak ngerti. Ya kalau kita sudah punya menteri-menteri yang begini, kesepakatan sudah terjadi, katanya sudah deal antara Indonesia dan Amerika, sementara kita juga nggak tahu apa-apa isi deal tersebut, itu kan menunjukkan bahwa ya posisi kita hari ini bukan hanya lemah di mata Amerika gitu, tapi ya menteri-menterinya itu terlalu lemah karena bagaimana mungkin para menteri nggak tahu kesepakatan itu? Ya kalau kita maklum lah, kalau menteri nggak ngerti gimana gitu. Jadi kemarin kita sudah di roasting sama Donald Trump di akun X atau Twitternya, dan Donald Trump benar-benar membuat kita jadi bahan ejekan, terlihat seperti sebuah negara yang sangat tidak berdaya sama sekali gitu, karena Amerika bisa masukin barang ke Indonesia 0 tarif, sementara Indonesia kalau masukin barang atau jual barang ke Amerika harus bayar 19%. Ya katakanlah, wah itu yang bayar bukan Indonesia, itu warga Amerika sendiri, dan ya transaksi jual beli dan sebagainya. Ya aturannya memang seperti itu, tapi kan dalam dagang semuanya lentur dan menyesuaikan. Tapi pada intinya kita bisa baca dari pernyataan Donald Trump itu kerasa sekali roastingnya gitu. Itu udah kayak Kiki Saputri ngomongin Fadlizon gitu. Kejam gitu kan. Ya, tapi setelah sekitar seminggu kita mendapat perlakuan yang seperti itu dari Donald Trump, seperti dihina sekali, seperti negara jajahan gitu ya, seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya. Tapi hari ini saya baru menyadari bahwa ternyata kita memang sehina itu gitu. Gimana dong menteri-menterinya kayak gini gitu.
Menteri-menterinya aja nggak tahu update kesepakatan antara Indonesia dengan Amerika. Tiba-tiba White House melakukan pengumuman, rilis resmi. Itu malu kita gitu. Kok bisa ya negara kita bikin sebuah kesepakatan deal dan dalam hitungan hari atau lebih dari seminggu sampai hari ini para pejabatnya, menteri-menterinya nggak tahu. Terus kita mau ngapain gitu, ke depan mau ngapain? Jadi kayak nggak ada rencana gitu. Jadi kayak nggak bisa membuat strategi membatasi atau strategi untuk memikirkan supaya bagaimana ke depan ini dan setidaknya bisa normal seperti sebelum ada kesepakatan, itu nggak ada gitu. Gimana kita mau mikirin strategi loh, update-nya aja nggak ada. Jadi ya Indonesia hari ini jadi kayak terima-terima aja, diperlakukan apapun ya udahlah, nggak berdaya gitu ya. Dan ini belum bicara soal dampak. Ini baru bicara di level menteri yang tidak tahu, menteri yang tidak paham, dan mereka nggak punya rencana apa-apa ke depan, atau mereka mau ngapain, mereka juga nggak paham. Belum kita bicara soal dampaknya, karena dampak soal data pribadi, ini bisa kemana-mana, maksud dan tujuan akhir dari Amerika. Karena kalau data pribadi kemudian bisa dikelola, atau servernya ada di mereka, dikendalikan oleh pihak mereka, maka ke depan, ini data pribadi yang dimaksud bukan cuma nama, alamat, nomor telepon, enggak gitu. Ini akan panjang sekali urusannya. Sehingga perusahaan-perusahaan Amerika, aplikasi, kemudian berbagai produk digital milik Amerika yang hari ini beroperasi di Indonesia, ke depan jadi mungkin tidak perlu lagi data atau server untuk berada di kita. Ya karena nggak apa-apa, karena sudah sepakat dengan Amerika. Gimana udah terlanjur sepakat? Ya kalau data pribadi saja bisa disimpan atau dikendalikan di Amerika, apalagi data-data perusahaan-perusahaan Amerika yang beroperasi di Indonesia. Itu akan membuat mereka setelah ini ya mungkin rame-rame menarik diri, dan jumlah investasi yang sudah mereka kucurkan bisa jadi ya setelah ini akan direvisi dan ditarik lagi. Dan itu akan berdampak kemana-mana. Jadi ya sejak awal memang saya terus terang bingung kenapa, banyak orang mungkin juga bingung kenapa yang diutus untuk melakukan negosiasi ini Airlangga Hartarto gitu. Padahal ya cukup meragukan Airlangga Hartarto ini, dan kalau hasilnya seperti ini ya nggak mengejutkan. Ya hasilnya mengejutkan gitu ya, banyak kejutan-kejutan lah. Tapi kita ya nggak terkejut soal dampak negatif, soal buruknya hasil negosiasi ya, karena bagaimanapun Airlangga Hartarto ini ibaratnya gitu ya, ibaratnya kalau dia ini punya buntut gitu ya, buntutnya tuh udah diinjak sama Pak Jokowi. Diinjak, udah nggak bisa kemana-mana gitu. Dan kesepakatan ini sangat buruk sekali, sangat negatif sekali kepada Presiden Prabowo, sehingga otomatis itu akan membuat Presiden Prabowo, presiden yang sedang berkuasa hari ini, jadi kayak tidak lebih berkualitas dibandingkan rezim atau presiden sebelumnya. Itu pandangan atau opini yang mungkin setelah ini akan terbentuk di banyak orang. Mungkin sudah ada yang berpikir seperti itu. Memang Pak Jokowi itu rakus, ambisius dan sebagainya, ingin anak-anaknya jadi pejabat dan seterusnya. Tapi kalau soal urusan kerja, jangan-jangan lebih baik Pak Jokowi dibandingkan Prabowo. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah ini disengaja gitu? Apakah Airlangga Hartarto sengaja membuat kesepakatan-kesepakatan yang tidak menguntungkan untuk Indonesia dan akhirnya akan merugikan atau memperburuk citra Presiden Prabowo? Itu yang harus ditanyakan. Apakah ini semua adalah bagian dari skenario untuk merusak Presiden Prabowo dari dalam, sehingga ya nanti ke depan tahun 2029 akan dicap sebagai presiden yang gagal. Karena hari ini kalau kita perhatikan, Presiden Prabowo benar-benar jadi bahan tertawaan. Wah, macam-macam lah. Kalau ditanya kepada siapapun, jangan tanya kepada netizen gitu ya. Tanya ke orang yang nggak pernah bicara soal politik. Tanyakan soal hasil kesepakatan negosiasi tarif antara Indonesia dan Amerika. Tanyakan kepada mereka. Tanyakan kepada orang yang paling netral sekalipun. Atau kalau perlu tanya kepada pendukung Presiden Prabowo. Gimana ini? Mereka akan melihat bahwa ini sangat negatif, dan ya nggak ada kata lagi yang bisa menjelaskan terkait hasil negosiasi yang entah tujuan akhirnya ini mau kemana.
Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.